Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya masih bertahan di zona hijau dengan posisi penguatan yang cukup signifikan dan level 7.400-an masih mampu dipertahankan. Posisi penutupan tepatnya menguat di 1,41% di level 7.440,913. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan rebound signifikan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry, selamat sore. Apa kabar Pak? Sore Pak David, ya kabar baik Pak, apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak Hendry, terima kasih sudah berpartisipasi di IDX Channel. My pleasure Pak. Ya, hari ini indeks harga saham gabungan rebound signifikan Pak, bahkan secara intraday tadi tinggal 1 poin lagi untuk menembus di atas level 7.500-an. Intraday tertinggi hari ini sempat di 7.499.824. Namun laju penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis Anda secara teknikal pembalikan arah hari ini meskipun laju penguatan terpangkas secara intraday, Pak Hendry. Yes, hari ini angin segar Pak ya, itu IHSG kembali ke zona hijau gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya memang sudah terjadi penurunan yang signifikan itu karena ada panic selling Pak ya. Kita tahu ada krisis di Timur Tengah, Middle East. Nah hari ini kita lihat bahwa justru melihat para investor itu ada peluang Pak untuk mengambil kembali posisi di bawah, mengingat bahwa ini hanya sentimen negatif sementara dan hanya fundamentalnya yang perusahaan-perusahaan yang baik itu ini kembali diambil posisi seperti itu Pak David. Baik, arah indeks harga saham gabungan Pak dalam jangka pendek dan menengah, karena kalau kita perhatikan atau kita review di beberapa perdagangan terakhir ketika naik signifikan satu hari, kemudian di perdagangan hari selanjutnya langsung mengalami profit taking, Pak Hendry. Bagaimana Anda melihat apakah potensi ini masih berpeluang terjadi di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan hari ini Pak? Ya, kalau kita lihat Pak ya, itu tanggal 6 Maret yaitu penutupan 9 Maret ya, 9 Maret penutupan kemarin itu ya. Ini terlihat ada signal rebound ya, dengan rata-rata pergerakan IHSG itu per hari sekitar 250 poin. Ini dalam satu pekan ini Pak ya. Ini mengejar sebelum libur panjang Ramadan ini, Idul Fitri, saya rasa ini ada peluang Pak untuk menguji kembali level resistance itu 7.700 Pak at least Pak. Dengan support yang mungkin bisa diwaspadai Pak? Ya, untuk support yang bisa diwaspadai yaitu 7.200 ya, support yang terkuat ini selama bisa diperdagangkan di atas 7.200 ini kelihatannya masih besar Pak peluangnya untuk menguji kembali level resistennya di 7.700 tadi Pak at least Pak. Baik, apakah memang ini investor selain dari sisi teknikalnya mereka sudah mulai kembali masuk kepada saham-saham big cap yang mengalami koreksi cukup dalam untuk sementara Pak? Kondisi dari perang di Timur Tengah ini sudah agak mereda, bahkan Trump memberikan sinyal akan selesai ini dalam waktu dekat, karena diperkirakan sebelumnya Trump mengatakan akan berlangsung untuk beberapa minggu ke depan. Ya benar Pak. Jadi statement dan keadaan ya di Middle East itu sangat penting ya. Selain itu juga kita melihat bahwa ada statement juga dari kedubes Iran ya untuk Indonesia bahwa mereka tidak akan ngeblok ya Pak ya shipment vessel yang tertahan di Teluk Hormuz gitu Pak, seperti itu. Baik, nilai tukar rupiah hari ini juga ikut mengalami penguatan signifikan Pak, sudah meninggalkan 18.900-an. Posisi dari nilai tukar rupiah Pak di 16.800-an, apakah ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan secara intraday hari ini? Ya benar Pak. Jadi dengan menguatnya rupiah ini juga menambah confident ya daripada investor yang tadi sebelumnya menembus 17.000 ya, dan kembali menguat rupiah ini juga membuat investor ini confident ya untuk mengambil posisi kembali, terutama setelah koreksi sekian dalam cukup signifikan seperti itu Pak David.
Baik, Pak Henry, hari ini beberapa saham big cap kembali menjadi penopang laju penguatan indeks harga saham gabungan. Pak Henry, kita boleh ke Astra International terlebih dahulu, Pak. ASI hari ini menguat di 2,14% dan berada di level 5.900-an. Penguatannya juga terpangkas. Intraday tadi sempat ke 6.100-an, Pak Henry. Ya baik, ya tadi Astra International ya, itu low-nya 5.900 dan ditutup penguat 5.975 gitu ya. Nah kalau untuk Astra International juga ini karena udah penurunannya cukup signifikan dari tanggal 6 Maret Pak ya. Di situ kita ada exit signal pada saat penutupannya di 6.300 dan hari ini rebound merupakan salah satu signal Pak, signal early untuk entry kembali ya Pak ya. Boleh entry di harga penutupan hari ini 5.975 untuk Astra International Pak. Dengan target price terdekat Pak dan support juga untuk Astra? Ya untuk Astra target price terdekat di 6350 ya, kemudian untuk supportnya itu bisa jaga di 5850 Pak untuk Astra International. 6350 target sampai kapan Pak? Menjelang libur panjang Lebaran atau lebih ke arah beberapa minggu ke depan? Ya, ini dengan rata-rata pergerakan Astra itu di 2.300 sampai dengan 2.500. Ini sampai dengan penutupan akhir pekan ini, Pak, masih berpeluang untuk menguji target di resistennya 6350 untuk Astra International. Baik, di posisi penutupan hari ini beberapa menit 5975 untuk Astra menguat di 2,14%. Selain dari Astra Pak, hari ini indeks harga saham gabungan juga ditopang penguatan dari beberapa saham big cap lainnya. Salah satunya adalah dari saham-saham perbankan Pak, ada BBCA hari ini melaju di 1,45%, tapi belum mampu untuk balik di atas level 7.000-an. Analisis Anda untuk BBCA? Ya, BBCA juga Pak ya, kita melihat di sini ada peluang rebound ya. Hari ini ditutup menguat di 6975 Pak ya, ditutup menguat 1,45%. Ya kalau untuk BCA sendiri ini yang udah masuk posisi boleh di hold. Kalau belum masuk posisi di penutupan hari ini peluangnya juga masih cukup besar Pak ya. Perhatikan untuk target price terdekat ada di 7150 merupakan resistennya. Kemudian kalau untuk supportnya itu bisa dijaga di level 6875 Pak untuk BBCA. Baik, penutupan hari ini di 6975 Pak. Intraday sempat ke 7050 untuk BBCA. Bagaimana Anda melihat pola dari pergerakan BBCA yang lebih cenderung tertekan, net sell asing paling masif kepada BBCA, pola pergerakan jangka pendek dan menengah, Pak Henry untuk BBCA? Ya untuk long term ini masih berpeluang untuk rebound Pak ya. Kalau untuk jangka menengahnya masih sideways, tapi kalau untuk jangka pendek Pak ya, dengan rata-rata BCA itu pergerakannya sekitar 160 170 ini berpeluang sekali lagi Pak untuk rebound, menguji level resistennya tadi pertama di 7150. Kalau berhasil break itu level resisten berikutnya 7375 Pak untuk BCA. Baik, analisis untuk BBCA hari ini menguat di 1,45%, penguatan terbatas dan belum mampu bertahan di atas level 7.000-an pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Henry, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya masih bertahan di zona hijau dengan posisi penguatan yang cukup signifikan dan level 7.400-an masih mampu dipertahankan. Posisi penutupan tepatnya menguat di 1,41% di level 7.440.913. Penguatan sedikit terpangkas kalau kita bandingkan dengan intraday tertinggi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan sempat menembus di level 7.499.824. Nyaris sedikit lagi, tinggal beberapa poin lagi indeks harga saham gabungan untuk menembus kembali di atas level 7.500-an. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi, menguat di level 7.443.046.
dan penguatan sempat terbatas dengan menyentuh level terendah hari ini di 7.372.823. Dan selanjutnya kita akan coba lihat seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan hari ini juga berbalik menguat ke zona hijau. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga indeks LQ45. Ya, MNC 36 ditutup menguat di 1,18% di 313.791. Jakarta Islamic Index menguat di 2,39%, 497.938 dan LQ45 menguat di 1,25% di level 759.944 dan masih jauh di atas dari level 800-an yang pernah dipertahankan LQ45 di perdagangan pekan sebelumnya. Kemudian rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Grafis selanjutnya barang baku masih memimpin penguatan di 4,42%. Industri juga menguat di 2,86%. Sementara konsumsi non primer juga menguat di 2,58%. Teknologi hari ini melemah tipis di 0,04%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Bumi dengan nilai transaksi di 1,3 triliun rupiah, ditutup menguat di level Rp240 per saham. PTRO dari grup Prayogo Pangestu hari ini juga menguat di Rp5.100 per saham. Medco hari ini berbalik menguat setelah di sesi pertama sempat melemah di level 1.725 dan Antam hari ini juga menguat di Rp4.020 per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, posisinya melemah di 2.960. Pegas hari ini melanjutkan penguatan, sudah meninggalkan level 2.000-an. Saham Pegas kemarin juga sempat melemah seiring juga dengan rilis kinerja yang kurang positif di sepanjang 2025. Elsa saham migas seiring dengan penurunan harga minyak mentah melemah di level 805 dan ESA juga tertekan di 735, melemah dengan nilai transaksi di 142.5 miliar rupiah. Updatean posisi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan kembali sesaat lagi.